Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami yang berdosa telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang suci dan kudus. Kami bersyukur karena kami yang terhilang telah dicari. Kami bersyukur karena kami yang hidup di dalam gelap telah dipindahkan kepada terangnya yang besar. Kami yang buta kini dicerlikkan. Dan kami rindu biarlah Tuhan juga boleh memakai kami untuk boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan sebagai satu ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami sekali lagi mendengar dari berbagai pujian. Dan dengan mulut kami, dengan lidah kami memujikan satu pujian yang mengingatkan kami bahwa dunia ini memerlukan Tuhan. Bahwa orang-orang di sekeliling kami memerlukan Tuhan. Bahwa orang-orang terdekat kami juga memerlukan Tuhan. Di balik segala tawa mereka ada begitu banyak tangisan dan air mata. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh memberikan satu kepedulian terhadap tangisan tersembunyi dari umat manusia ini. Dan kami berdoa biarlah Injil Yesus Kristus boleh menjadi satu sumber pengharapan bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Biarlah Injil Yesus Kristus, bilur-bilur Kristus boleh menyembuhkan luka-luka dunia ini. Dan biarlah Tuhan memberikan kepekaan kepada kami atas luka-luka dunia ini, atas luka-luka orang-orang yang di sekeliling kami. Dan biarlah dengan kasih yang dari Tuhan, hati kami diberikan dan dilunakkan, hati kami diberikan satu semangat untuk melayani, untuk memberitakan Injil-Mu di dalam keutuhan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mempersiapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 bulan ini kita sudah melakukan 1 bulan misi. Dan ini merupakan satu rangkaian terakhir dari bulan misi kita. Dan pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Terkait dengan tema ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci. Yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam bulan misi ini kita sudah mendengar berkali-kali tentang pentingnya bagi kita untuk memberitakan Injil. Kita juga sudah diajak bahwa untuk melihat bahwa di tengah-tengah di sekeliling kita, di sana sini kita mendapati ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Injil. Ada begitu banyak orang-orang yang menderita dan kita dipanggil untuk terbuka. Ada satu panggilan bagi gereja itu untuk membuka dirinya bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan ada contoh-contoh
pelayanan, di mana gereja itu membuka dirinya bagi para gelandangan, para orang-orang yang homeless itu, untuk boleh tidur di dalam gereja. Dan sembari gereja itu melakukan ibadahnya, deretan belakang dari gereja itu dipenuhi dengan para gelandangan yang ngorok di sana. Dan bunyi ngorok itu seperti satu bunyi surgawi yang menghiasi suasana ibadah pada waktu itu. Dan kita dipanggil untuk sebagai satu gereja itu berani membuka diri, menerima segala perbedaan. Dan kita juga berani merangkul mereka yang tidak terangkul oleh gereja, mereka yang terabaikan. Dan juga kita sudah mendengar satu berita firman Tuhan yang memanggil kita untuk berani membuka diri kita, untuk berani menjangkau mereka yang ada di suku-suku yang terabaikan. Kita perlu terus-menerus berdoa, meminta supaya Tuhan itu mengirimkan utusan lintas budaya, para misionaris yang kemudian itu masuk ke daerah-daerah yang sulit, yang terpencil, yang tidak pernah dijangkau oleh orang. Dan kita masuk ke sana dengan membawa berita Injil. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa melihat bahwa ada begitu banyak realita di dalam pemberitaan Injil. Yang sebenarnya pemberitaan Injil itu hanya sebagai satu hiasan identitas. Jadi kita juga perlu mengevaluasi diri dan kadang-kadang kita perlu untuk berhati-hati dan bertanya, mengapa gereja itu memberitakan Injil? Dan sebagian dari gereja, dan harap-harap gereja kita bukan yang ada seperti ini. Mengapa gereja memberitakan Injil sebagai hiasan identitas? Mengapa? Karena sebagai gereja Injili, gereja-gereja Injili, gereja-gereja yang menekankan pentingnya berita Injil, maka kita itu dipanggil untuk juga melestarikan tradisi Injili. Tradisi Injili adalah kita melakukan penginjilan, kita melakukan penginjilan, kita melakukan penginjilan. Sehingga program penginjilan merupakan satu program yang tidak pernah bisa dihilangkan dari gereja itu. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari tradisi. Mengapa kita melakukan bulan misi? Kita melakukan bulan misi karena itu merupakan satu bagian dari tradisi gereja Injili. Dan bulan misi jangan sampai tidak ditiadakan. Karena itu adalah satu program yang sudah menyatu dengan gereja kita. Dan kadang-kadang kita melakukan hiasan identitas tradisi Injili tersebut hanya sebagai satu program, tetapi kemudian kita tidak memiliki passion di dalamnya. Kita tidak memiliki gairah untuknya. Sehingga tidak mengherankan bertahun-tahun bulan misi itu diadakan. Bertahun-tahun program misi itu dicanangkan. Tetapi di dalam hati kita tidak ada satu gerakan, tidak ada satu kobaran, tidak ada satu semangat, tidak ada satu passion untuk hidup bagi Injil, untuk memberitakan Injil. Ini hanyalah satu bagian dari program. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak jarang gereja-gereja itu giat memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk satu persaingan dengan gereja-gereja yang lain. Kita perlu menancapkan bendera gereja. Kalau bisa kita menancapkan bendera gereja itu di puncak gunung yang tertinggi. Yang belum ada gereja di puncak gunung yang tertinggi di sana. Untuk apa? Untuk menancapkan bendera dari gereja. Dan kita sedang bersaing dengan sinode-sinode yang lain, dengan aliran-aliran yang lain. Dan kita ingin mengatakan bahwa kita memiliki program-program PI yang merupakan satu tanda kebanggaan dari kita. Tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau gereja-gereja itu mendirikan berbagai-bagai pos PI. Tetapi isi dari pos PI itu bukanlah betul-betul memberitakan Injil dan menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Tetapi program-program dan semua upaya pos PI itu adalah berusaha untuk memindahkan orang-orang dari jemaat gereja lain untuk masuk ke dalam pos PI itu. Dan kemudian berdirilah gereja sesuai dengan sinode di mana kita itu menancapkan benderanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua merupakan satu tindakan-tindakan penginjilan. Tetapi semuanya itu hanya merupakan hiasan identitas gereja kita semata. Demikian juga ketika gereja itu memberitakan Injil, maka kita perlu berhati-hati. Ketika kita memberitakan Injil, sebetulnya Injil seperti apa yang kita jual. Terkadang kita menjual Injil yang adalah Injil murahan, cheap gospel. Mending menjual Injil itu sebagai satu
aktivitas komersial, kita melakukan pemberitaan Injil, kita membangun gereja, kita melakukan pelayanan, semuanya itu merupakan satu bentuk-bentuk aktivitas komersial. Dan di dalam satu aktivitas komersial seperti ini, kita itu saling bersaing dengan pesaing-pesaing bisnis kita. Karena kita gereja, maka kita juga bersaing dengan gereja-gereja yang lain. Dan kita perlu merebut konsumer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu gereja-gereja berlomba-lomba. Bagaimana caranya untuk merebut konsumer? Karena jikalau gereja itu tidak merebut konsumer, maka cash flow-nya, kapitalnya itu juga berkurang. Dan jikalau gereja itu berkurang, kapitalnya maka tidak bisa berkembang. Maka kita perlu merebut konsumer itu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menawarkan cheap gospel, Injil yang murah, Injil yang tidak menuntut komitmen, Injil yang tidak menuntut jemaatnya untuk bertumbuh, Injil yang menina-bobokkan jemaatnya, asal kamu tetap ada di gerejaku dan tidak pindah ke gereja lain. Aku akan bersyukur untuk semuanya itu. Semua upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja hanyalah untuk mempertahankan supaya jemaatnya jangan kabur ke gereja lain. Karena nanti jemaat gerejaku merupakan satu gereja yang tidak laku. Dan ini semua merupakan satu aktivitas komersial. Apa yang dibutuhkan jemaat, apa yang diinginkan oleh jemaat. Jemaat itu kepingin mendengar berita yang seperti apa, maka kita perlu menyesuaikan berita firman, cara pujian, dan semuanya untuk apa? Untuk merebut hati konsumen, supaya mereka tetap ada di dalam gereja ini. Tetapi masalah pendidikan, masalah pembinaan, masalah bagaimana jemaat harus belajar, kerap kali dikorbankan demi apa? Demi cheap gospel ini. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa melihat bahwa terkadang di dalam pemberitaan Injil itu bisa menjadi satu sarana ketenaran dari gereja, ketenaran dari sang pemberita itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa di antara para tele-evangelis, para penginjil-penginjil yang terkenal, yang viral, yang kemudian diberitakan di mana-mana, itu terjadi persaingan. Siapakah sebetulnya evangelis yang terbesar? Sehingga tidak jarang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa coba kita bandingkan penginjilan yang dilakukan oleh John Sung. Itu penginjilan yang besar, menjangkau sedemikian banyak jiwa, menjangkau daerah-daerah yang seperti ini. Tetapi apa yang aku lakukan itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh John Sung. Coba kita melihat apa yang dilakukan oleh Billy Graham, penginjil yang besar itu. Tetapi Injil yang diberitakannya itu tidak seholistik dari Injil yang aku beritakan. Dan semuanya itu untuk apa? Untuk kebanggaan, untuk pencapaian pribadi. Dan ketika kita menyelenggarakan program-program misi, terkadang kita sendiri juga melakukannya dengan satu semangat persaingan. Gerejaku tidak kalah dengan gereja yang lain. Bahkan Elion Satelit tidak kalah dengan Elion yang lain. Kita punya pos untuk melakukan itu sendiri. Saya bukan mengatakan bahwa itu motivasinya ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kita perlu berhati-hati untuk tidak terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Karena penginjilan PI bisa menjadi satu proyek kebanggaan dan pencapaian pribadi itu. Dan di tengah-tengah hal yang seperti ini kita menyadari adanya satu tantangan. Apakah kita itu sadar dengan panggilan dan tugas kita? Ketika kita itu dikatakan bahwa kita itu dipanggil oleh Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya, apa iya kita itu dipanggil? Sebetulnya apa panggilan Tuhan bagi kita? Apakah kita itu dipanggil untuk membuka gereja kita sehingga para gelandangan itu masuk? Apakah kita dipanggil untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang terpelosok? Itu panggilan orang-orang tertentu. Sedangkan aku tidak punya bagian di dalam panggilan itu. Tapi apa iya aku itu dipanggil? Bapak Ibu sekalian, kita perlu memikirkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, namun kita perlu mencari tahu apa panggilan Tuhan bagi kita dan mengerjakan panggilan kita itu dengan setia. Jadi, apa yang merupakan satu panggilan kita dan apa yang merupakan peran kita di tengah-tengah panggilan itu?
Apa panggilan dari GKA Elion? Apa panggilan dari GKA Elion Satelit? Dan apa peran dari GKA Elion Satelit di dalam konteks berita Injil yang besar ini? Kita perlu menggumulkan hal ini. Terkait dengan hal ini, kita akan melihat dari 1 Korintus 9 tentang teladan Paulus. Di sini kita bisa melihat mengapa Paulus itu memiliki kobaran hati yang penuh semangat untuk Injil. Karena Paulus itu memiliki satu kesadaran akan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan yang kedua, Paulus yang sadar akan tugas yang dipercayakan kepadanya adalah Paulus yang rela menjalankan tugas itu. Dan yang ketiga, kita bisa melihat adanya satu tekad, adanya satu passion, adanya satu spirit dari Paulus itu untuk melaksanakan tugasnya itu dengan habis-habisan. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat bagian ini secara lebih mendetail. Yang pertama, Paulus itu menyadari tugas yang diberikan kepadanya. Dan di dalam kesadaran Paulus tentang tugas yang diberikan kepadanya, kita bisa melihat bahwa bagi Paulus, pemberitaan Injil itu merupakan suatu tugas yang dipercayakannya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sesuatu yang penting. Sebagai satu gereja, kita perlu menyadari bahwa ada satu tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja. Sebagai gereja GKA Elion Satelit, kita perlu mengerti bahwa ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada GKA Elion Satelit itu. Dan kita perlu tahu apa tugas yang Tuhan berikan itu. Sebagai individu Kristen, Tuhan itu menciptakan kita secara unik. Dan Tuhan itu menciptakan kita berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Tetapi satu dengan yang lainnya kita perlu mencari tahu apakah sebetulnya panggilan Tuhan di dalam diri kita. Apakah tugas yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Dan Tuhan itu mau kita hidup di dalamnya. Kita sebagai orang Kristen dipanggil oleh Tuhan bukan hanya supaya kita itu kecil dimanja-manja, muda itu kaya raya, muda itu hura-hura sukacita, tua itu kaya raya, mati itu masuk surga. Itu merupakan satu bentuk dari cheap gospel yang ditawarkan. Tetapi kita bukan dipanggil menjadi orang Kristen untuk seperti itu. Kita dipanggil oleh orang Kristen untuk menyadari tugas kita. Kita bukan dipanggil oleh oleh Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Itu seperti seseorang yang menunggu di bus stop, di mana kita itu diselamatkan dengan harapan mati masuk surga. Dan selama kita itu belum mati masuk surga, maka kita itu menunggu di halte bus, di bus stop itu, menunggu dijemput, dan setelah dijemput kita itu pergi. Dan selama kita ada di tempat tunggu itu, kita menunggu dengan pasif begitu saja. Bukan itu, tetapi Tuhan itu memiliki satu rencana yang indah bagi kita, satu misi bagi dunia ini yang harus kita kerjakan, dan kita perlu memahami apakah itu. Dan Paulus itu berkata bahwa pemberitaan Injil itu adalah satu tugas yang dipercayakan. Dan tugas yang dipercayakan itu merupakan satu keharusan. Sebagaimana dikemukakan di dalam ayat yang ke-16. Ini bukanlah merupakan satu pilihan. Ini bukan berdasarkan maunya Paulus sendiri. Tetapi pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada Paulus merupakan satu keharusan baginya. Dan itu bukanlah menurut kehendaknya sendiri. Mari kita melihat bagian ini. Ketika berbicara tentang tugas yang dipercayakan kepadaku di dalam ayat yang ke-17. Paulus itu mengingat satu masa penugasan ketika dia sedang melakukan perjalanannya di Damsyik. Paulus itu sadar tugasnya. Ketika dulu namanya Saulus, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen. Dan dia meminta surat kuasa untuk menganiaya orang-orang Kristen. Dan ketika dia mendapatkan surat kuasa itu dengan bergairah, dengan gigih, Paulus mulai mengejar orang-orang Kristen. Dan di dalam perjalanannya di Damsyik, Tuhan itu menemui Paulus secara pribadi melalui satu cahaya yang menyilaukan dan membutakan matanya. Dan Paulus itu jatuh rebah ke tanah. Dan ketika peristiwa itu,
Tuhan itu memanggil Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian dari sejak masa itu, maka Paulus itu mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang memanggilnya dan memberikan tugas pemberitaan Injil itu kepadanya. Hal itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 hingga ayat yang 18 yang berbunyi seperti ini. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan itu memanggil Paulus keluar. Tuhan itu memanggil Paulus untuk berbeda dari bangsa Yahudi pada umumnya, yang sangat menjaga keyahudiannya dan tidak mau bercampur kepada bangsa-bangsa lain. Dan Paulus itu juga Tuhan itu juga memanggil Paulus itu keluar dari tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan Greko-Roman pada waktu itu untuk menjadi berbeda dengan sistem nilai yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan passion yang berbeda, bukan untuk kemudian mengasingkan diri, tetapi Tuhan itu memanggil Paulus untuk keluar dan menjadi berbeda, untuk pada akhirnya mengutus Paulus itu kembali masuk ke tengah-tengah bangsanya, ke tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kembali kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas inilah yang diemban oleh Paulus, dan tugas inilah yang disadari oleh Paulus. Dan di dalam refleksi teologisnya, sekalipun Paulus itu mengenal Yesus Kristus setelah dia dewasa, tetapi ketika dia menoleh ke belakang di dalam satu pemahaman tentang pekerjaan Allah yang luar biasa, yang di luar batas kesadaran manusia, maka Paulus itu menyadari bahwa panggilan yang telah ditetapkannya, bahkan adalah satu panggilan yang ditetapkan sejak Paulus itu ada di dalam kandungan ibunya. Dan itu merupakan satu tujuan bagi Paulus untuk melayani. Dan Paulus itu mengatakan hal ini di dalam Galatia 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita bisa berkata bahwa Paulus memiliki penugasan yang jelas seperti itu. Paulus mengalami pengalaman spiritual yang seperti itu. Jelas saja dia menyadari tugasnya. Sedangkan aku sebagai orang Kristen, aku tidak pernah berjumpa dengan Tuhan dengan cara yang seperti itu. Aku tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang seperti itu. Jadi ya aku itu tidak sadar dengan tugas aku. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengingat bahwa ketika kita menerima Injil Yesus Kristus, mari kita lihat sejenak ke dalam hati kita. Pernahkah kita itu mendengar berita Injil Yesus Kristus dan hati kita itu tergetar oleh berita Injil Yesus Kristus itu? Apakah kita itu pernah mengingat bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa, setiap orang itu boleh percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal, dan dosa-dosanya itu diampuni oleh darah Yesus Kristus. Mari kita mengingat ketika berita Injil itu disampaikan kepada kita, adakah hati kita itu pernah tergetar oleh besarnya kasih Yesus Kristus itu, dan kita menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pernahkah kita itu meneteskan air mata ketika kita itu mendengar berita Injil Yesus Kristus, dan kita itu bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Pengalaman-pengalaman seperti itu juga merupakan satu pengalaman di mana Tuhan itu menyentuh hati kita, Tuhan itu menyelamatkan kita, kelahiran baru itu terjadi di dalam diri kita. Tetapi bagi kita mungkin ada sebagian yang mungkin dari kecil itu Kristen, tetapi tidak pernah mengalami getaran-getaran rohani yang seperti ini. Kita hanya menghidupi iman Kristen hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai satu tradisi. Kita datang setiap minggu
ke gereja, bahkan mulai dari sekolah minggu, tetapi kita tidak pernah bersentuhan dengan Injil Yesus Kristus yang seperti ini. Jikalau ada di antara kita yang memang belum pernah mengalami itu, ya kita memang melakukan iman Kristen kita hanya sebagai tradisi, dan kita belum betul-betul berjumpa dengan Kristus. Jadi jangan diharapkan kita itu bisa memiliki satu gairah untuk Injil Yesus Kristus. Tetapi bagi saudara yang pada pagi hari ini belum pernah mengalami kasih Kristus seperti itu, saya berdoa biarlah Tuhan sendiri membuka hati saudara, dan supaya Tuhan itu bekerja dan melahir barukan saudara, supaya Tuhan itu memberikan anugerah bagi saudara. Dan saya juga ingin memberikan tantangan kepada saudara, walaupun saudara adalah orang Kristen dari kecil, berikan hatimu itu kepada Yesus Kristus. Terimalah Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia karena kasih-Nya yang besar. Oleh darahnya Dia menghapus dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilurnya Dia menghapus luka-luka kita. Dan kita perlu memiliki satu pengalaman yang seperti itu. Sebelum kita bisa berkata, aku ingin dan aku sadar akan tugas panggilanku. Ketika berbicara tentang Paulus itu menyadari tugas-tugasnya, Paulus itu berkata bahwa itu merupakan keharusan bagiku. Itu bukan merupakan satu pilihan bagiku. Kalau itu merupakan satu pilihan, aku bisa mengerjakannya, aku bisa tidak mengerjakannya. Tetapi Paulus berkata, itu bukan satu pilihan, itu satu keharusan, itu satu tugas. Kemauan untuk melayani, bukan karena aku ingin melayani. Kemauan untuk melayani, karena aku taat pada kehendak Allah yang mengutus aku untuk melayani. Keinginan aku untuk memberitakan Injil, bukan karena aku yang ingin. Tetapi itu merupakan satu tugas yang asalnya itu dari Tuhan. Dan kita perlu menyadari bahwa bukan pilihan bagi kita untuk memberitakan Injil atau tidak memberitakan Injil. Bukan pilihan bagi kita untuk melayani atau tidak melayani. Karena itu merupakan satu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa ketika tugas itu datang di dalam diri kita, maka ada satu dorongan yang tidak bisa ditolak. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia. Dan itu pun yang merupakan sesuatu dorongan yang begitu kuat yang menggerakkan Paulus. Yeremia ketika dia memberitakan firman, maka bukan pujian yang dia terima, tetapi celaan. Ketika Yeremia itu dipanggil untuk memberitakan firman bagi umat Israel, dan kita bisa melihat bahwa yang terjadi itu adalah penolakan dan penganiayaan terhadap Yeremia. Sehingga Yeremia itu berkata, lebih baik aku itu tidak memberitakan firman Tuhan. Karena setiap kali aku memberitakan firman Tuhan, yang terjadi itu adalah penolakan demi penolakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika Yeremia bergumul seperti itu, ada satu dorongan yang besar di dalam hatinya yang tidak bisa dibendungnya. Dan kita bisa lihat dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9. Yeremia itu berkata bahwa ketika dia mencoba untuk tidak memberitakan firman Tuhan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah satu kesadaran bahwa ini merupakan sesuatu keharusan yang merupakan satu dorongan yang tidak bisa dibendung lagi. Dan Paulus melakukan semuanya itu karena Paulus sadar akan tugas dan dorongan yang dialaminya. Bagian yang kedua kita bisa melihat bahwa Paulus itu rela menjalankan tugasnya. Di dalam kerelaannya menjalankan tugas, Paulus itu memiliki berbagai pilihan. Pilihan untuk bisa memegahkan diri melalui pemberitaan Injil, atau memilih untuk tidak memegahkan diri bagi pemberitaan Injil. Tadi saya sudah sebutkan, ada begitu banyak, kita bisa melihat itu di media dan sebagainya, bahwa penginjilan itu kadang-kadang menjadi satu persaingan bagi para tele-evangelis yang kemudian itu memegahkan diri. Paulus juga bisa mencari kemegahan diri seperti itu, karena penginjilan Paulus juga merupakan satu penginjilan terbesar yang ada di dunia ini. Tetapi Paulus berkata, aku itu tidak membuat pilihan untuk memegahkan diri itu. Paulus tidak membuat penginjilan itu sebagai satu proyek menara gading, proyek yang mengagungkan gereja, dan proyek untuk menancapkan tiang-tiang
bendera denominasinya, bendera namanya. Tetapi Paulus tidak membuat pilihan untuk memegahkan diri itu. Paulus di dalam menjalankan tugasnya memiliki pilihan untuk mempergunakan haknya. Mempergunakan haknya untuk menjadi orang yang top, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang paling hebat, menjadi orang yang bisa mendapat keuntungan baik finansial ataupun harga diri. Tetapi Paulus itu tidak mempergunakan haknya, dan itu merupakan satu komitmen dari Paulus. Kita bisa melihat hal ini lebih lanjut. Di dalam ayat yang ke-16 Paulus berkata, "Aku tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri." Aku tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. Dengan kata lain, semua itu hanya karena anugerahnya yang sedemikian besar bagi aku. Sehingga di dalam pelayananku, di dalam penginjilanku, di dalam pengorbananku, aku tidak memiliki alasan untuk memegahkan diri. Dan kita bisa melihat seperti ajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10, bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba yang dalam tanda kutip itu tidak berguna. Yang setelah melayani kita berkata, aku ini adalah hamba yang mengerjakan apa yang seharusnya aku kerjakan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Paulus yang rela menjalankan tugasnya, kita juga bisa melihat bahwa Paulus memilih untuk tidak mempergunakan haknya. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Kami di sini, Paulus itu bekerja sama dengan Priscilla dan Aquila. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, menjadi tukang tenda. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi ayat ini berbicara tentang hal apa? Saya akan sedikit menjelaskan bagi saudara. Saudara, pada waktu itu ketika Paulus melakukan pelayanannya di Korintus, Paulus membuat pengecualian bagi gereja di Korintus. Mengapa? Karena gereja Korintus adalah gereja yang belum siap untuk mendukung pelayanan misi dari Paulus, termasuk pelayanan bagi kota Korintus itu sendiri. Sehingga hanya di jemaat Korintus, Paulus itu tidak meminta persembahan apapun dari jemaat ini, melainkan Paulus itu mendanai pelayanannya dengan self-support. Self-support dengan cara seperti apa? Self-support dengan satu profesi. Dia masuk ke dunia marketplace dan dia ikut berperan di sana sebagai pembuat tenda. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga. Nah, waktu berbicara tentang pembuat tenda, ada dua pengertian dari pembuat tenda itu. Pembuat tenda yang pertama itu adalah pembuat tenda partai besar. Pembuat tenda partai besar itu seperti kontraktor besar pada masa ini. Apa yang menjadi konteks melatar belakang ini? Konteks historis yang melatar belakangi hal ini. Tentara Romawi, ya, kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang banyak perang dan banyak melakukan satu ekspansi dari satu negara ke negara lain. Ya, kalau bisa seluruh dunia itu ditaklukkan oleh pemerintahan Romawi itu, oleh kekaisaran Romawi. Dan kita bisa melihat di dalam suatu proyek-proyek peperangan, proyek-proyek ekspansi seperti ini, maka kekuatan militer itu merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Dan untuk para militer mereka itu membutuhkan tenda-tenda yang besar untuk ribuan dari pasukan militer tentara dari Romawi itu. Dan untuk itu diperlukan tenda-tenda, dan ini bisnis yang menggiurkan, bukan hanya menggiurkan, bisnis besar. Karena orang-orang yang bermain bisnis di situ adalah orang-orang yang punya hubungan erat dengan pemerintahan, punya hubungan erat dengan militer. Istilah kata, kalau kamu jengkel dengan orang, kamu tinggal bilang ke komandan di sana, ada orang yang mengganggu aku, maka 1000 tentara pasukan Romawi itu bisa digerakkan. Karena kita memiliki hubungan yang begitu dekat dengan orang-orang, dengan pemimpin-pemimpin militer. Ini adalah bisnis yang luar biasa. Tetapi nampaknya Paulus bukan pebisnis besar seperti ini. Karena itu tidak mungkin bagi Paulus dan tidak mungkin bagi Priscilla dan Aquila. Kita bisa melihat bahwa Priscilla dan Aquila adalah dua tent maker,
pembuat tenda yang berlari dari satu tempat ke tempat lain. Karena mereka juga memberitakan berita Injil. Partai besar seperti ini tidak bisa berpindah-pindah. Partai besar seperti ini akan mancelep di satu tempat dan bahkan mereka akan berdiam bersama-sama dengan kompi pasukan Romawi itu untuk menservis tenda-tenda dari pasukan Romawi itu. Tetapi kita bisa melihat ada kemungkinan yang kedua dari pengertian pembuat tenda ini. Dalam partai kecil, pengertiannya adalah penyamak kulit, pengrajin kulit. Dan ketika berbicara tentang pengrajin kulit, di situ termasuk di dalamnya pengrajin wol, kanvas, linen, dan mereka itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil dari kulit. Menyamak sepatu, dompet, tas, dan sebagainya dari kulit. Dan itu merupakan satu pekerjaan rendahan pada waktu itu. Dan ini yang lebih memungkinkan. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini peralatannya bukan peralatan-peralatan besar yang tidak bisa diboyong kemana-mana. Tetapi peralatan yang bisa diringkas dengan cepat. Dan kemudian ketika dibutuhkan untuk lari atau diperlukan satu kebutuhan urgent untuk memberitakan Injil di tempat lain, mereka akan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus mengambil bagian sebagai pengrajin kulit yang sederhana seperti itu. Jikalau partai besar tadi, duitnya nggak karu-karuan, melimpah begitu. Tetapi pengrajin kulit itu dari hari ke hari bekerja keras untuk menghasilkan uang dengan membuat barang-barang kulit. Dari hari ke hari berusaha keras menjajakan di pasar agar kulitnya itu bisa dijual. Apa yang menjadi tujuan dari Paulus seperti ini di jemaat Korintus? Jadi perlu diingat bahwa bukan di semua tempat Paulus melakukan hal yang sama. Hal ini hanya dilakukan di gereja Korintus yang belum siap pada waktu itu. Dan Paulus mengatakan ini tujuannya adalah agar tidak membebani jemaat. Jemaat di Korintus bukan jemaat yang sedemikian kaya. Dan karena itu Paulus tidak mau untuk membebani jemaat itu dengan beban hidup hamba Tuhan yang seperti ini. Tetapi bukan hanya itu. Di jemaat Korintus itu ada satu budaya, ya. Dan budaya itu adalah satu bagian dari budaya Yunani, di mana ada pengajar-pengajar filsafat begitu ya, yang sebetulnya tidak mempedulikan kebenaran filosofikalnya itu seperti apa. Tetapi pengajar-pengajar filsafat yang tujuannya itu hanya meleter cari uang. Jadi untuk mengentertain para pendengarnya, maka orasi itu merupakan bagian dari entertainment zaman dulu. Dan untuk mengentertainment otak, pikiran, logika dari pendengar-pendengarnya, dia akan membuat pemikiran logis sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menyenangkan, untuk mengentertain pendengarnya. Dan melalui mengentertain pendengarnya itu, dia mencari uang. Dan inilah adalah satu peleter. Mereka itu mencari uang melalui entertainment, orasi filosofikal. Dan mereka mengumpulkan uang. Dan yang seperti ini tidak peduli yang benar itu mana. Tetapi yang penting logikanya itu disenangi oleh pendengarnya dan dia mendapatkan banyak uang. Dan di antara penginjil-penginjil itu celakanya juga ada penginjil-penginjil Kristen yang sifatnya itu seperti itu. Yang memberitakan Injil Kristus Yesus tetapi dengan satu semangat peleter seperti ini. Dan Paulus itu ingin memberikan satu pengkontrasan bahwa dirinya datang ke dalam jemaat di Korintus bukan untuk mencari uang lewat Injil Yesus Kristus. Paulus itu berbeda dengan para peleter yang lain. Paulus tidak bersedia untuk menerima bayaran sebagai seakan-akan dia itu adalah seorang peleter seperti itu. Dan kemudian Paulus itu sebaliknya ingin memberikan pengajaran bahwa bekerja dengan tangan merupakan sesuatu yang mulia. Bapak Ibu sekalian, pada zaman Greco-Roman, pada zaman itu gitu ya, orang-orang yang bekerja dengan tangan itu dianggap orang-orang yang kurang terhormat. Sedangkan orang-orang yang terhormat adalah orang-orang yang tidak bekerja dengan tangannya, tapi bekerja dengan otaknya, bekerja dengan mulutnya. Orang yang bekerja dengan otaknya, bekerja dengan mulutnya adalah orang-orang yang mulia. Dan kita bisa melihat latar belakang Paulus itu siapa? Latar belakang Paulus adalah seorang rabi Yahudi. Dan seorang rabi Yahudi adalah seorang soko guru yang dipandang terhormat,
yang tidak perlu bekerja dengan tangannya sebagai tenaga kasaran seperti penyamak kulit ini. Dan kita melihat bahwa ketika Saulus itu bertobat dan menjadi Paulus, di dalam posisi jemaat Kristen, dia adalah Rasul Yesus Kristus. Dan Rasul Yesus Kristus tidak perlu melakukan pekerjaan kasar sebagai penyamak kulit seperti apa yang dilakukan oleh Paulus itu di tengah-tengah jemaat Korintus. Tetapi Paulus itu memilih untuk bekerja kasar. Karena pekerjaan kasar itu merupakan satu hal yang mulia. Pekerjaan kasar itu merupakan satu titik temu untuk bertemu dengan masyarakat yang ada di pasar itu. Pekerjaan kasar itu, bekerja dengan tangan itu, bukan merupakan sesuatu yang kotor dan memalukan. Dan kita bisa melihat Paulus yang ada di dalam posisi yang tinggi untuk melayani jemaat di Korintus. Dia melepaskan haknya, merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba yang membasuh kaki jemaat yang dilayaninya. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Untuk apa? Agar bisa melayani jemaat Korintus yang belum siap. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus itu melepaskan haknya. Dan kita bisa melihat ketika Paulus itu melepaskan haknya, Paulus itu memiliki satu passion, satu kerinduan yang sedemikian dalam. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam ungkapan Paulus lebih lanjut seperti ini. Lebih baik aku itu mati daripada berbuat seperti itu. Seperti itu apa? Lebih baik aku itu mati daripada aku itu mencari keuntungan dari pemberitaan Injil. Lebih baik aku itu mati jikalau Injil itu hanya menjadi satu alat untuk memegahkan diriku. Bahwa aku adalah penginjil hebat, adalah pelayananku itu berhasil. Lebih baik aku mati jikalau aku memberitakan Injil seperti itu. Lebih baik aku itu mati jikalau aku memberitakan Injil sebagai penginjil bayaran itu. Dan Paulus, kita bisa melihat passionnya. Dia mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Ini merupakan satu ungkapan hati Paulus yang menyadari bahwa dia adalah seorang utusan yang diutus oleh Yesus Kristus. Di dalam surat-surat Paulus tersebar satu kesadaran Paulus bahwa dia itu dipanggil sebagai prajurit Yesus Kristus yang dipanggil untuk menyenangkan hati komandannya. Jadi apa yang diinginkan oleh Paulus adalah menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan jikalau dia tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, maka Paulus berkata, celakalah aku, seorang prajurit yang tidak bisa menyenangkan dan tidak bisa memenuhi tugas dari komandannya itu. Di dalam bagian-bagian lain kita juga bisa melihat Paulus itu mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Dan celakalah aku jika sebagai seorang hamba aku itu tidak mengerjakan tugas yang dipercayakan Allah itu, dipercayakan Tuanku itu kepadaku. Dan kita bisa melihat di balik ungkapan yang ada di Korintus ini, di dalam Roma 1 ayat yang ke-14 juga Paulus itu berkata bahwa aku itu orang yang berhutang anugerah. Paulus menyadari begitu besarnya dosa-dosanya di hadapan Allah. Tetapi Yesus Kristus itu untuk menjangkau dan menyelamatkannya, merendahkan dirinya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa-dosanya. Di balik segala dosa-dosa Paulus menyadari bahwa Yesus Kristus itu merendahkan dirinya. Dengan kata lain itu seakan-akan membasuh kaki dari para murid-muridnya itu. Dan Paulus yang menyadari anugerah yang besar ini. Paulus itu memiliki satu hutang anugerah. Paulus merasa berhutang baik kepada orang Yunani atau bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Sebagaimana kita bisa lihat di dalam Roma 1 ayat yang ke-14. Satu perasaan yang berhutang seperti itu. Apakah kita memiliki passion yang seperti Paulus ini? Merasa berhutang terhadap berita Injil. Injil Yesus Kristus itu sudah menyentuh hidup kita. Akankah kita itu berdiam diri dan tidak membagikan berita baik yang sudah kita terima itu kepada orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita memiliki satu perasaan beban hutang yang seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka apakah pesan firman Tuhan ini bagi kita? Pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi kita adalah marilah kita itu sadar akan panggilan kita. Kita mungkin berkata,
Aku tidak merasa terpanggil seperti Paulus. Aku tidak memiliki pengalaman rohani seperti Paulus. Tetapi kita perlu mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang sudah diselamatkan memiliki tugas dan panggilan yang sama dengan Paulus. Kita bisa melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yang tadi menjadi satu tema ibadah kita di dalam panggilan ibadah. Dan saya akan bacakan sekali lagi bagi kita. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita perlu menyadari sebagai satu gereja, sebagai kumpulan orang percaya, sebagai individu-individu yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjalani satu peran imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mendamaikan dunia ini dengan Allah. Dan kita menyadari identitas kita yang diberikan satu otoriti, suatu kuasa, imamat yang rajani. Dan kita dipanggil menjadi satu bangsa yang kudus. Dan kita adalah umat Allah itu sendiri. Dan itu bukan berhenti begitu saja. Bukan untuk kemudian kita menikmati kehidupan kita senang-senang saja. Bukan dipanggil untuk menjadi kecil itu dimanja-manja. Muda, hura-hura, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Bukan itu. Tetapi kita diselamatkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Adakah kita menerima pengalaman ini? Tuhan itu melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Ingat kasih-Nya, ingat kebesarannya, ingat bagaimana karya keselamatannya. Dia itu telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Dan sekarang kamu dipanggil untuk apa? Juga memberitakan kabar baik yang telah menyelamatkanmu keluar dari kegelapan itu kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan bagi kita pada hari ini adalah kita menyadari akan adanya call of duty. Satu panggilan tugas bagi kita. Dan di dalam menjalankan call of duty ini, panggilan tugas bagi kita ini, kita dipanggil untuk memiliki satu dedikasi. Dedikasi itu apa? Memberitakan Injil itu dengan keutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Korintus itu banyak peleter-peleter filsafat, banyak peleter-peleter Injil yang tujuannya itu apa? Jualan Injil untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita dipanggil oleh Yesus Kristus bukan menjadi peleter-peleter seperti di Korintus itu. Tetapi kita dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi seperti Paulus, menjadi seorang yang menghidupi Injil dan memberitakan Injil yang hidup dengan seluruh keutuhan hidup. Paulus itu memberitakan Injil dengan profesinya. Paulus bukan hanya memberitakan Injil dengan pengajarannya, tetapi Paulus itu memberitakan Injil dengan kerajinan kulit yang dia buat. Paulus itu memberitakan Injil ketika dia itu menawarkan sandal, sabuk, dan sebagainya itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dia menawarkan itu. Dan melalui bisnis kecil-kecilan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus itu memberitakan Injil. Paulus yang adalah rabi, Paulus yang adalah rasul, itu memberitakan Injil melalui merendahkan diri menjadi tukang kulit yang seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa kesaksian Paulus adalah call of duty yang penuh dengan dedikasi itu. Dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu dengan keutuhan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai peleter, begitu ya, gampang sekali kita itu berdiri di depan mimbar. Termasuk bagi saya perlu berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bisa menjadi seorang peleter yang kemudian itu mencoba menyenangkan hati pendengar saya untuk kepentingan-kepentingan saya. Saya bisa memberikan pesan-pesan yang ingin didengar oleh jemaat saya untuk kepentingan-kepentingan saya. Saya akan mengumpulkan jemaat yang besar, yang banyak, dan kemudian saya menjadi terkenal dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin bisa seperti itu, tetapi saya dipanggil bukan untuk itu. Saya dipanggil untuk memberitakan, untuk mengajarkan, bukan cheap gospel, tetapi Injil yang benar, Injil yang menuntut umat itu bertumbuh, Injil yang menuntut adanya satu komitmen
Dan itu merupakan satu panggilan, call of duty, untuk memberikan keseutuhan kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu dengan keutuhan hidup kita. Sebagai peleter, saya bisa berpura-pura di hadapan saudara bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang baik, pendeta yang baik, yang berhasil mungkin, dalam tanda kutip begitu ya, berhasil kecil-kecilan mungkin ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa juga sebetulnya menipu jemaat. Dan hidup kita di belakang mimbar ini berbeda. Sikap kita di dalam keluarga itu berbeda. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat orang-orang yang kelihatan berhasil di dalam pelayanan, tetapi keluarganya itu hancur-hancuran dan itu disembunyikan. Dan kita bisa melihat bahwa panggilan kita untuk memberitakan Injil bukanlah seperti ini. Panggilan kita untuk memberitakan Injil itu di dalam seluruh keutuhan kehidupan kita. Dan panggilan kita untuk memberitakan Injil adalah satu kerelaan untuk melepaskan hak demi kesaksian Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin bisa mendapatkan hak yang lebih besar. Kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi karena integritas kita, karena berita Injil melalui profesi kita, mungkin kita menahan hak kita itu atau tidak mempergunakan hak kita itu. Kita mungkin bisa mendapat penghargaan yang lebih besar, tetapi kita tidak menggunakan penghargaan yang lebih besar itu. Kita mungkin bisa mendapatkan salary yang lebih besar, tetapi demi Injil kita itu tidak membiarkan kita menambah salary kita. Karena apa? Karena kita ingin memberikan satu kesaksian iman yang baik. Dan kita itu dipanggil untuk meletakkan hak kita demi kesaksian Injil. Bapak Ibu sekalian, saya memiliki hak untuk ini dan untuk itu. Tetapi di dalam banyak hal, saya melepaskan hak saya untuk ini dan itu. Saya memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi saya merendahkan diri untuk tidak mendapatkan keuntungan yang lebih. Saya bisa mengharapkan penghargaan yang lebih. Tetapi saya memilih untuk tidak mendapatkan penghargaan yang lebih. Saya memilih untuk merendahkan diri untuk melayani. Untuk apa? Melepaskan hak-hak saya. Supaya Injil itu diberitakan dengan totalitas hidup saya. Pada waktu saya kecil, saya sekolah minggu, dan di dalam sekolah minggu itu ada satu lagu yang terus-menerus diulang, sering dinyanyikan. Dan lagu itu adalah dengar dia panggil nama saya. Saudara tahu lagu itu? Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lalu jawabannya apa? Ku jawab, ya, ku jawab. Ayo sekali lagi, sama-sama ya. Ku jawab, ya Tuhan. Ku jawab, ya. Beneran ya? Jawab ya. Jawab ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah satu call of duty yang menuntut adanya satu dedikasi bagi kita. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa PI itu bukan hanya hiasan identitas dari gereja. Bukan hanya satu program yang diprogramkan tanpa passion. Pemberitaan Injil itu bukan cheap gospel. Bukan itu yang kita tawarkan. Yang kita tawarkan itu bukan kemana-mana kita itu meleter. Terima Yesus, masuk surga, masuk gereja Elion Satelit. Berikan persembahanmu untuk gereja Elion Satelit. Dan kemudian kita meleter kemana-mana dan berkata hal yang seperti itu. Tetapi integritas hidup kita, keutuhan hidup kita, passion kita, itu bukan untuk Injil. Itu adalah pekerjaan para peleter seperti yang terjadi di Korintus. Dan Paulus berkata, aku lebih baik mati daripada menjadi penginjil yang seperti itu. Dan kita juga perlu menekankan hal itu. Jangan kita menjadi peleter, tapi mari kita persembahkan hidup. Persembahkanlah dirimu, serahkanlah masa mudamu, darah kaum martir yang belum kering. Satu lagu yang kita nyanyikan tadi. Dan hal itu memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita. Menyerahkan seluruh tenaga muda kita. Untuk apa? Untuk hidup bagi Injil. Untuk hidup bagi Injil bukan berarti saudara semua mulai hari ini menjadi ULB. Menjadi misionaris. Semua pergi ke suku-suku yang terabaikan. Bukan itu. Tetapi kita bisa melihat ketika saudara menyamak kulit. Ketika saudara itu menjahit sepatu.
menjahit spray, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dipanggil untuk apa? Untuk menjadi saksi Injil Yesus Kristus di sana. Doing your business, itu bukan hanya untuk your profit, tapi doing your business for the kingdom of God. Dan Tuhan itu mengajarkan kita untuk hal yang seperti ini. Dan kita perlu melakukan semuanya ini, bukan hanya sebagai hiasan identitas. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang pemberitaan Injil, kita itu dipanggil untuk menghidupi Injil sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Dan kita dipanggil untuk secara rela itu melepaskan hak demi kesaksian Injil kita. Kita itu dipanggil seperti Yesus Kristus. Dia yang setara dengan Allah, itu menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, merendahkan diri sebagai hamba. Dan sebagai hamba, dia membasuh kaki para muridnya. Mati di atas kayu salib untuk kita. Melepaskan hak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus itu melepaskan haknya sebagai rasul, sebagai rabi. Dan dia menyamak kulit. Dan kita perlu melihat bahwa konteks panggilan kita itu masing-masing berbeda. Ada di antara kita yang dipanggil seperti gereja yang terbuka, membuka dirinya bagi para gelandangan itu tidur di sana. Ada yang dipanggil untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum terjangkau. Tetapi ada yang dipanggil juga untuk melihat sekeliling kita. Coba lihat keluarga kita. Apakah kita menghidupi Injil di dalam keluarga kita? Apakah anak-anak yang kita besarkan, pasangan yang berada bersama dengan kita, melihat Injil itu terpancar dari kehidupan kita? Dan kita itu dipanggil untuk apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Mau tidak mempertahankan hak kita. Untuk apa? Demi melayani anggota keluarga kita. Yang adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang perlu dijangkau oleh Allah. Ketika kita berbicara tentang orang-orang yang tidak terjangkau, kita bukan hanya berbicara tentang mereka yang belum pernah mendengar berita Injil di daerah terpelosok. Tetapi ketika kita melihat bahwa anggota keluarga kita yang mungkin dibesarkan dari kecil itu sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sulit untuk dijangkau bagi Injil. Kupingnya itu sudah terlalu tebal untuk Injil. Karena Injil itu sudah keluar masuk dari kuping kanan ke kuping kiri itu sudah terlalu sering. Tetapi mereka tidak melihat kesaksian Injil itu hidup di dalam keluarganya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sulit untuk dijangkau oleh berita Injil. Dan untuknya kita dipanggil untuk men-take care keluarga kita. Men-take care anak-anak kita. Untuk melihat kesaksian Injil itu hidup di dalam diri kita. Dan keluarga itu melihat Injil yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman ini. Dan biarlah Tuhan memberikan gairah di dalam diri kami untuk menyadari tugas panggilan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memberikan kerelaan di dalam hati kami. Biarlah Tuhan memberikan passion di dalam hati kami untuk menghidupi Injil dan memberitakan Injil dan bukan menjadi peleter-peleter Injil. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari